untuk kami boleh mengikuti-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup benar berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan apa yang Tuhan ingin berkatakan. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan, biarlah kami boleh mengerti dan kami boleh memahami. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan tanah hati yang benar, tanah hati yang subur, sehingga benih firman itu Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau belajar, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah meneladani keteguhan Kristus. Ya, terus bacaan kita dari Injil Matius ayat 16, Injil Matius 16 ayat 21 sampai 28. Ya, bacaan kita diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 28. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, kita mulai ya. 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, sekali-sekali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin Bapak Ibu ya. Matius 16 ayat 21 sampai 28 ini Yesus itu mengatakan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan terang-terangan, dia mengatakan dengan terus terang bahwa dia akan pergi ke Yerusalem Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menderita, untuk dibunuh, untuk mati ya, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga ya. Jadi Yesus itu mengatakan terus terang sama murid-muridnya. Makanya kalau kita baca tadi seperti Petrus, dia bilang kiranya dilakukan atau dijauhkan ya. Tapi Tuhan Yesus menengkingnya ya. Serta Tuhan Yesus juga mengajarkan sama murid-muridnya, kalau kamu mau mengikut aku itu harus sangkal diri, harus pikul salib. Itu yang Yesus ajarkan. Jadi Tuhan Yesus ini bercerita kepada murid-muridnya ya. Jadi tujuannya dia itu melayani di bumi ini semua itu karena rencana ilahi Bapa. Untuk apa? Untuk keselamatan bagi umat manusia ya. Jadi
pagi hari ini kita mau belajar untuk meneladani keteguhan Kristus ya. Apa itu keteguhan hati ya? Keteguhan hati kan. Kalau kita di sini keteguhan hati ya, meneladani keteguhan hatinya Kristus. Apa itu keteguhan hati? Keteguhan hati itu bisa diartikan tentang apa? Tentang ketetapan, tentang keyakinan. Orang yang memiliki keteguhan hati itu orang yang gak goyah, orang yang gak gampang terpengaruh ya. Orang mempunyai ketetapan dalam keadaan apapun dia tidak akan goyah. Itu orang yang memiliki keteguhan hati. Nah, keteguhan hati itu bisa juga digambarkan seperti batu karang yang teguh ya. Seperti batu karang yang teguh, dia tidak akan bergeming ya dalam terpaan badai seperti apapun. Itu yang namanya keteguhan hati. Dan keteguhan hati itu Bapak Ibu, kita bisa dapatkan ketika kita itu beriman kepada Tuhan ya. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan memiliki yang namanya keteguhan hati Bapak Ibu ya. Keteguhan hati ya. Dalam kita menjalani kehidupan ya Bapak Ibu ya, pada banyak tantangan, ada banyak persoalan ya. Namanya masalah itu kita tidak usah cari, kadang datang sendiri Bapak Ibu ya. Masalah itu kita datang sendiri. Makanya kita perlu apa? Perlu yang namanya keteguhan hati. Supaya apa? Supaya ketika ada badai tantangan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita itu tidak akan lemah ya. Karena kita punya apa? Kita punya iman di dalam Yesus Kristus yang memberikan kita keteguhan hati ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini kita baca ya, kita baca di firman Tuhan ya, di Yesaya. Di situ nggak ada ya. Di Yesaya, saya akan bertambahkan di Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, biar pada pagi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Kita mau belajar tentang teladan keteguhan hati yang nampak di dalam diri Kristus ya. Dari ajarannya, dari kasihnya yang kita bisa lihat ya. Kita mau belajar pada pagi hari ini tentang keteladanan keteguhan Kristus. Yang pertama adalah teguh di dalam penderitaan ya. Teguh di dalam penderitaan. Kalau kita tadi baca di Matius tadi, Tuhan Yesus bilang kan terus terang sama murid-muridnya, saya akan pergi ke Yerusalem, di sana saya akan menderita, saya akan dibunuh, saya akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, teguh menghadapi penderitaan itu orang yang apa ya? Orang yang tetap setia Bapak Ibu. Orang yang tetap kuat meskipun dalam penderitaan. Dia tidak akan goyah, dia tidak akan lari, dia tidak akan mundur Bapak Ibu. Ya, teguh di dalam penderitaan Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat ya sekarang orang itu jarang yang mau menderita. Maunya ya semuanya itu serba lancar jaya lah, aman-aman saja lah. Jarang orang mau menderita Bapak Ibu. Tapi teladan yang Kristus ajarkan, kita harus teguh di dalam penderitaan Bapak Ibu. Kok aneh ya? Kok kita harus teguh di dalam penderitaan ya? Padahal penderitaan itu tidak enak kalau secara daging kita ya. Tapi Kristus ini mengajarkan untuk kita itu teguh di dalam penderitaan ya. Teguh, kita tidak boleh goyang, kita harus tetap kuat. Apapun yang terjadi kita harus tetap kuat. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh lari ya. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam penderitaan itu kita bisa tahu kualitas iman kita ya. Iman kita itu iman yang sejati atau iman yang abal-abal ya. Lewat penderitaan itu Tuhan juga mau berbicara ya. Tuhan ingin menyatakan juga lewat penderitaan itu Tuhan juga ingin apa? Mengajarkan kita. Lewat penderitaan juga Tuhan apa? Tuhan ingin bukakan banyak hal-hal. Ketika kita dalami penderitaan itu kita kuat Bapak Ibu. Ya, kita kuat. Iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat lewat
Ngapain sungguh-sungguh? Justru lewat penderitaan itu kita tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Ya. Ketika kita menghadapi masalah itu jangan jadi orang yang apa ya? Orang yang pengecut, Bapak Ibu. Masalah itu harus dihadapi. Masalah itu harus dihadapi. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Tuhan ajarkan kita tetap teguh, kita tetap tegar dalam menghadapi segala apapun. Di situ Tuhan akan berbicara. Di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Ya, seperti Kristus itu menderita, kita pun menjadi pengikutnya itu juga harus apa? Menderita, Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan tadi bilang apa? Kalau kamu mau mengikut aku, pikul salib diri, pikul salib. Mengikut Dia itu, Bapak Ibu, tidak mudah loh, Bapak Ibu. Mengikut Yesus itu, kita itu meletakkan segala apa kehendak kita. Ya, kita menaklukkan kehendak kita dan mengutamakan kehendaknya Tuhan. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya, kita tidak ada otoritasnya apa-apa, sepenuhnya Tuhan. Tidak mudah kita meletak, mengikut Yesus itu kita meletakkan semuanya, kemauan kita, ego kita kepada kehendaknya Tuhan. Ya, untuk jadi orang Kristen itu gampang, Bapak Ibu. Tapi untuk menghidupi, untuk mengikuti itu nggak mudah. Ya, nggak mudah. Kita harus apa? Kita harus sangkal diri, pikul salib. Itu yang Tuhan ajarkan. Ya, kalau kamu mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru mengikut aku. Tadi firman Tuhan juga bilang seperti itu. Ya, jadi mengikut Tuhan itu menderita, Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang bilang, wow, mengikut Tuhan itu nanti diberkati Tuhan, semuanya baik-baik aja, nggak ada masalah. Tuhan ajarkan mengikut Dia itu kita menderita, Bapak Ibu. Ya, nah berkat itu nanti itu akan mengikuti kita. Ketika apa? Ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, itu sudah otomatis itu akan mengikuti kita. Ya, tapi Tuhan nggak mengajarkan berkat dulu. Ikut aku, kamu menderita. Harus ada yang kamu bayar. Ada harga yang harus kamu bayar. Ya, daging ini yang harus dimatikan. Ego, kemauan kita, keakuan kita. Ya, harus takluk pada kehendaknya Tuhan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, penderitaan itu juga merupakan suatu panggilan untuk menjalani perlombaan iman dan diwajibkan bagi setiap orang percaya. Nah, ya, penderitaan itu adalah suatu panggilan Tuhan. Ya, itu bagi siapa? Setiap orang percaya. Ya, setiap orang percaya harus menderita karena apa? Karena kebenaran. Kita menderita karena apa? Kita dijauhi karena kebenaran. Ya, iya, ada harga yang harus kita bayar karena apa? Mengikut Yesus, ya kan? Kita dijauhi karena apa? Ya, itu tadi kita mempertahankan iman kita, mempertahankan apa yang menjadi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu kita bisa dikucilkan, kita bisa dijauhkan, Bapak Ibu. Itu harga yang harus kita bayar, ya Bapak Ibu ya. Terus, nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa teguh menghadapi penderitaan? Ya, yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Ya, bagaimana kita bisa teguh dalam menghadapi penderitaan? Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan pasti memberikan apa? Kekuatan. Untuk apa? Untuk kita bisa bertahan. Percaya itu kita yakin, Bapak Ibu. Percaya itu kita tidak ragu-ragu. Ya, kita yakini, kita imani, kita percaya. Kita bisa teguh dalam penderitaan. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikan kita apa? Kekuatan untuk apa? Untuk kita bisa bertahan. Ya, firman Tuhan juga bilang di Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Ya, ini firman Tuhan bilang segala perkara
bukan sebagian. Segala itu berarti semua. Kita mampu menanggungnya di dalam kekuatan Yesus Kristus. Ya, jadi hari ini apapun yang kita alami, mungkin tantangan di dalam pekerjaan maupun di dalam manapun kita menghadapi masalah, selama kita benar, kalau kita mengalami penderitaan, kita mengalami yang dijauhi, enggak apa-apa. Itu bentuk harga yang kita bayar untuk mengikut Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga bilang kita bisa bertahan ketika kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kita apa? Kekuatan, ya, kekuatan untuk kita bisa bertahan. Nah, firman Tuhannya lagi 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Jadi penderitaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini firman Tuhan yang bilang, kita pasti dapat menanggungnya. Ya. Kalau kita bisa pikul 10 kilo, ya, mampunya kita 10 kilo, tidak mungkin Tuhan kasih 15 kilo. Ya. Jadi kalau hari ini kita menghadapi penderitaan, kamu mampu untuk menghadapi, mampu. Tidak sendiri, ada Tuhan yang memberikan kekuatan, ada Tuhan yang memberikan kemampuan. Ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa teguh menghadapi penderitaan? Tetaplah bersuka cita karena Tuhan. Ya, kita bersuka cita itu karena Tuhan, bukan karena berkat-berkatnya Bapak Ibu. Ya, kita bisa bersuka cita kalau kita diberkati Tuhan, tapi kita bersuka cita karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Sukacita itu atau bersuka cita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang di luar Bapak Ibu. Ya, sukacita yang dari Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang di luar Bapak Ibu. Ya, tak bisa. Sukacita yang dari Tuhan itu sukacita yang sejati Bapak Ibu. Sukacita yang sejati. Nah, sukacita dari Tuhan itu adalah perasaan damai dan bahagia yang mendalam. Nah, sukacita yang dari Tuhan itu kita merasakan damai yang mendalam Bapak Ibu. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada kebahagiaan yang bisa apa? Yang kita bisa alami, yang bisa kita rasakan. Tadi saya bilang sukacita yang dari Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang ada di luar. Ya, tidak dipengaruhi. Mau tantangan apapun, mau penderitaan apapun, itu tidak akan tidak akan menghilangkan sukacita kita. Karena sukacita yang sejati itu datangnya dari Tuhan. Ya, karena sukacita itu adalah perasaan damai dan bahagia yang mendalam yang berasal dari hubungan intim dengan Tuhan. Iya, ketika kita memiliki keintiman dengan Tuhan, kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, Tuhan yang akan memberikan apa itu tadi, memberikan damai, sukacita, memberikan ketenangan. Meskipun masalah yang kita hadapi itu besar, meskipun masalah yang kita hadapi itu belum kunjung selesai, tapi kita apa? Kita merasakan ketenangan, kita merasakan kedamaian. Itu bisa kita dapatkan ketika kita apa? Memiliki keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu ya. Nah, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang kita hadapi supaya kita tetap teguh di dalam penderitaan adalah apa? Tetap bersukacita karena Tuhan. Yang ketiga adalah
tetap bersyukur dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Ya, tetap bersyukur dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu adalah benteng perlindungan yang teguh. Ketika kita bersyukur dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, kita mempunyai benteng perlindungan yang gak ada yang bisa menembusnya. Karena apa? Karena orang yang bersyukur itu orang yang memuliakan Tuhan. Orang yang bersyukur itu orang yang sepakat dengan apa yang menjadi keputusannya Tuhan. Orang yang bersyukur itu orang yang bisa mengaktifkan imannya. Ya. Ketika keadaan tidak seperti yang dia harapkan, ketika dia bersyukur, dia sedang mengaktifkan imannya. Ya. Ketika kita bersyukur, mujizat bisa dinyatakan, Bapak Ibu. Ya. Jadi bersyukur dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, itu adalah benteng perlindungan yang teguh, Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan, jangan ngeluh, Bapak Ibu. Bersyukur. Kalau kita ngeluh, kita sedang memuliakan iblis, Bapak Ibu. Ya memang untuk kita bersyukur itu tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, kalau dalam keadaan baik-baik aja kita bersyukur itu mudah. Tapi dalam keadaan tidak seperti yang kita harapkan, bisa nggak kita bersyukur? Tapi Tuhan ajarkan dalam segala apapun kita harus tetap bersyukur, Bapak Ibu. Ya, bersyukur itu memuliakan Tuhan. Tuhan suka orang yang bersyukur. Ya. Kita baca di 2 Tesalonika. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan 2 Tesalonika 1 sampai 3 ya. 2 Tesalonika 1 ayat 3 ya. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Ya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa teguh dalam menghadapi penderitaan tadi, yang pertama apa? Percaya ya, percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Yang kedua kita harus tetap bersuka cita karena Tuhan. Yang ketiga, kita tetap bersyukur dan tinggal di dalam hadiratnya Tuhan. Nah, yang kedua, kita teguh melawan kuasa setan, Bapak Ibu. Apa itu teguh melawan kuasa setan? Teguh itu kita ini Bu, jangan sampai kendor, jangan kita sampai beri ruang, jangan kita sampai buat celah ya. Kita tidak boleh kendor untuk melawan setan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh kendor untuk melawan iblis, Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita baca tadi di Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Kenyahlah iblis, engkau sudah menjadi batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya Bapak Ibu, apa yang dilakukan iblis ini? Iblis menangkis, "Kenyahlah engkau iblis." Kita harus seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita baca di ayat 16 tadi, ini ayat 23. Tipu muslihat iblis itu seperti yang tadi kita baca, seolah-olah Petrus itu berbicara seperti itu kan baik ya, sebagai muridnya ya. Dia kan gak kepengen ya, dia gak kepengen gurunya itu menghadapi penderitaan, menghadapi celaka. Ya secara kita memikirkan itu benar, baik itu. Tapi apa yang dilakukan sama Yesus? Yesus apa? Menangkingnya, Enyala iblis. Artinya begini Bapak Ibu, iblis itu kalau mau apa ya, kalau dia mau melancarkan tipu muslihatnya itu Bapak Ibu, dia itu akan apa ya, dia akan bungkus dengan sesuatu yang rapi, dengan sesuatu
itu rajin Bapak Ibu, dia tidak pernah diam. Kalau firman Tuhan bilang apa? Dia itu berkeliling mencari orang yang dapat diterkamnya. Dan dia itu tidak pernah menyerah. Makanya kita harus teguh dalam melawan apa? Kuasa setan. Jadi jangan sampai apa kita itu kendor, kita itu buat celah. Banyak hal-hal yang bisa apa? Yang bisa membuat iblis itu masuk di dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal. Makanya firman Tuhan bilang apa? Teguh. Jadi jangan sampai apa kita itu berhenti ya. Jangan sampai apa kita itu diam. Karena setiap hari itu kita peperangan kita itu ya lewat ini. Iblis itu menyerang kita itu lewat pikiran. Medan pertempuran kita itu ya pikiran kita ini. Kita diam-diam. Ada aja. Ya kita harus apa ya? Kita harus berani apa? Kita harus berani melawannya. Ya, kita harus berani melawannya. Kita harus berani untuk melawannya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai kita beri apa? Beri celah. Karena iblis itu tidak perlu pintu yang besar untuk dia masuk, tapi setitik aja kita buka celah, dia akan masuk di situ. Kalau dia akan masuk di situ, Bapak Ibu, dia akan menguasai kita. Kita akan dalam kendalinya. Ya. Siapa yang bisa mengusir? Ya kita, orang kita yang punya rumahnya. Tidak bisa orang lain. Ketika ada sesuatu yang menyerang kita, iblis itu menyerang lewat apa? Lewat pikiran kita. Dia menyerang kita itu lewat kelemahan kita, lewat apa? Masa lalu kita, kesalahan-kesalahan kita. Itu yang akan dijadikan dia alat untuk apa? Untuk mendakwa kita, untuk mengintimidasi kita, untuk menekan kita. Kita harus punya pertahanan Bapak Ibu untuk melawan iblis. Ya, karena iblis itu tidak tinggal diam Bapak Ibu. Ya, dia akan pakai cara untuk menjatuhkan kita. Dia akan pakai cara. Makanya perlu kita itu apa? Tetap teguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena dunia ini tempatnya iblis. Ya dunia ini, dia bisa pakai segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Ya, kalau kita lemah, ya. Selanjutnya, bagaimana kita dapat melawan kuasa setan atau kuasa iblis? Yang pertama adalah iman yang teguh. Iblis itu bisa kita lawan ketika kita memiliki iman yang teguh. Apa itu iman yang teguh? Iman yang teguh itu iman yang sejati, iman yang benar. Ya. Iman yang sejati, iman yang benar. Tantangan apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu, ketika kita memiliki iman yang teguh, iman yang benar, kita sanggup melakukannya Bapak Ibu. Karena iman yang teguh adalah kunci untuk apa? Untuk melawan kuasa setan Bapak Ibu. Iman yang teguh itu kita dapat ya dari apa? Ya kita punya hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, pengenalan dengan Tuhan. Iman yang teguh itu juga kita dapatkan dari apa? Ya kita mengikuti segala perintah-perintahnya Tuhan. Ya, kita mengikuti setiap perintah-perintahnya Tuhan. Ya, iman yang teguh itu adalah iman yang benar. Ya, saya ambil dari pendeta. Ya, saya pernah dengar dari pendeta bilang, iman yang besar itu iman yang sanggup memindahkan gunung. Tapi iman yang benar itu kita tetap percaya meskipun gunung itu tidak indah. Nah, itu iman yang teguh, Bapak Ibu. Ketika kita beriman sama Tuhan tapi belum terjadi sesuatu apapun, kita tetap beriman, kita tetap percaya sama Tuhan. Itu iman
Seperti Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu tunduklah. Tunduk itu berarti kita taat kepada Allah. Ya, taat. Baru apa? Baru kita lawan sama iblis. Orang yang taat itu orang yang mengikuti perintah-perintahnya Tuhan, ketetapan-ketetapannya Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan. Jadi untuk melawan setan itu kita juga perlu persiapan, gak asal-asalan. Firman Tuhan bilang apa? Karena itu tunduklah kepada Allah. Nah, kalau kita gak jaga hidup kita benar, kita melawan setan, diketawain Bapak Ibu. Ternyata kita sama ya. Diketawain kita. Jadi iman yang teguh itu kita apa? Tunduk. Satu, kita tunduk. Tunduk itu berarti taat akan perintah-perintahnya Tuhan. Baru apa tadi firman Tuhan? Lawanlah iblis. Gak bisa kita sembarangan. Tadi saya bilang iblis itu punya strategi dalam apa? Dalam menyerang kita. Dia punya gagah-gagah. Dia punya beribu-ribu cara, banyak cara. Kalau ditanya dia hafal firman, hafal dia firman, kita kalah. Tuhan Yesus saja dia cobain, apalagi kita. Jadi kita harus mempunyai iman yang teguh, ya. Terus 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ini Bapak Ibu sadar dan berjaga-jagalah. Bukan berarti kita sadar dan berjaga-jagalah kita tidak boleh senang, Bapak Ibu. Yang artinya apa? Kita itu tetap waspada. Kita itu tetap waspada. Kita harus tetap waspada. Itu bukan cuma kita, ya seluruhnya kita harus jaga hidup kita. Ya, jangan sampai lemah. Tadi saya bilang, iblis itu tidak perlu pintu yang besar. Setitik aja dia bisa masuk. Ya. Jadi kita harus sadar, kita harus waspada, terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga apa yang menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Waktu yang ada dipergunakan dengan benar. Karena waktu itu ya sudah berlalu, ya sudah berlalu. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Sekarang masih ada waktu. Ayo sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena Bapak Ibu keadaan dunia ini sedang gak baik-baik aja. Kalau Bapak Ibu lihat, keadaan dunia ini sedang gak baik-baik aja. Yang ada di dalam tanah aja bergolak. Dunia ini sedang gak baik-baik aja. Itu juga dicatat di firman Tuhan. Keadaan zaman ini semakin sukar. Apa yang mau kita andalkan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan? Mengandalkan harta kita. Kita lihat aja sekarang perdagangan dunia seperti apa. Dunia ini sedang tidak baik-baik. Jadi Bapak Ibu baik-baiklah sama Tuhan. Dekatlah sama Tuhan. Minta belas kasihan sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita dapat melawan kuasa setan? Miliki pikiran Kristus. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pikiran Kristus. Iya. Miliki pikiran Kristus. Dalam melawan kuasa kegelapan kita harus memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu. Pikiran Kristus itu adalah pola pikir atau tindakan yang sama dengan Kristus. Ya, pola pikir kita, tindakan kita itu sama dengan Kristus. Ya, pikiran-pikiran kita itu harus pikiran-pikiran yang positif. Ya, kalau kita baca di Filipi 4 ayat 8, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar,
semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi untuk melawan kuasa setan, kita harus memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu. Ya, pikiran Kristus itu pola pikir kita, tindakan kita itu sama dengan Kristus. Ya, untuk kita memiliki pikiran Kristus, Bapak Ibu, gak sembarangan, Bapak Ibu. Ya, untuk kita bisa memiliki pikiran Kristus itu, orang itu harus apa? Harus beriman sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat 16 nanti 1 Korintus 2 ayat 16 itu Paulus juga bilang, sebab siapakah yang mengetahui pikirannya Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya. Ini Paulus sedang apa ya? Paulus ini sedang menyampaikan gitu ya, menyampaikan siapa sih yang tahu pikirannya Tuhan, siapa sih yang tahu jalannya Tuhan, siapa sih yang tahu kehendaknya Tuhan, siapa sih yang tahu jalan-jalannya Tuhan. Tapi Paulus tutup dengan apa? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mestinya kan kalau kita jawab, gak ada yang mengerti pikirannya Tuhan, gak ada yang tahu jalan-jalannya Tuhan. Tapi Paulus di sini bilang apa? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ini Paulus sedang menggambarkan begini, beriman. Dia sedang mengatakan ini, orang yang bisa memiliki pikiran Kristus ini ya orang yang beriman. Orang yang beriman, Bapak Ibu. Orang yang beriman itu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Gak titik sampai situ aja loh Bapak Ibu. Dan mengizinkan dia dan mengizinkan Yesus itu ada di dalam hidupnya. Gak sampai situ aja. Dan memerintah atas hidupnya. Banyak orang percaya cuma dari apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi tidak mengizinkan Tuhan ada di dalam hidupnya, tidak mengizinkan Tuhan untuk memerintah atas hidupnya. Orang yang bisa memiliki pikiran-pikiran Kristus yaitu tadi orang yang memiliki iman yang benar, iman yang sejati. Ya. Dia apa? Yaitu tadi dia bukan hanya cuma mengakui, menerima, tapi dia mempersilahkan Tuhan menguasai di dalam kehidupan. Ya, itu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk Yesus tinggal di dalam diri kita, itu ada harga yang harus kita bayar. Untuk Yesus selalu ada di dalam diri kita, itu ada yang harus kita jaga Bapak Ibu. Hidup kita tidak bisa sembarangan. Nah kalau dia yang memerintah atas hidup kita, kita harus takluk, kita harus tunduk. Kita harus tunduk di dalam kehendaknya. Itu gak mudah. Makanya Paulus bilang, siapa yang tahu pikirannya Tuhan, siapa yang mengerti jalan-jalannya Tuhan. Siapa kita bisa menasihati Tuhan? Tapi Paulus bilang apa? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Permainan kata dari Paulus. Ya kalau kita baca, memang untuk kita menerjemahkan Bapak Ibu. Di sini Paulus bilang orang yang bisa mengerti pikirannya Kristus adalah orang yang apa? Yang beriman sungguh-sungguh, ya, beriman sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa melawan kuasa setan? Ya, kita harus mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Ya,
Firman Tuhan itu adalah pedang roh. Pedang roh, ya, untuk apa? Untuk melawan kuasa kegelapan. Ya. Kita harus mengandalkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, supaya kita bisa mengandalkan firman Tuhan, ya kita baca. Kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika kita menghadapi iblis, kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya amunisi. Ya. Karena kita tidak bisa tebak itu kapan dia datang. Iblis itu mencari di saat kita itu lemah. Jadi saya bilang dia tidak gegabah untuk melancarkan serangannya. Dia tidak gegabah. Kita harus yang namanya punya pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk memagari kita. Ya, untuk memagari kita, Bapak Ibu. Karena apa? Iblis itu sering apa? Mengintimidasi kita, menuduh kita. Benar kan? Kamu kan yang seperti ini. Dia mengintimidasi kita. Kamu tidak layak, banyak dosamu. Mana bisa? Dia akan mengintimidasi kita. Makanya kita jangan beri ruang. Kita perkatakan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi serangan iblis, ya, saya berikan apa ya, contoh yang saya berikan seperti yang saya pernah alami gitu ya. Kalau kita mendapat serangan ya, Bapak Ibu, ya kita tangki, kita tolak, dan ingatkan iblis. Bilang begini, ingatkan iblis, masa depanmu itu ada di neraka. Ingatkan dia dalam nama Yesus. Ingatkan dia, masa depanmu itu ada di dalam neraka. Ingatkan dia. Ketika dia mengintimidasi kita, dia akan pakai segala cara untuk melemahkan kita. Makanya kita harus punya pertahanan, yaitu apa? Kita mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu tetap ada di dalam hidup kita, yang menjadi apa? Yang menjadi perisai buat kita, ya, untuk menangkal serangan-serangan kuasa kegelapan, Bapak. Ya, iblis pun dia mencobai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dia memperkatakan firman. Manusia bukan hidup dari roti saja. Kita harus begitu. Ketika dia terus mengintimidasi kita, kita harus berani melawan. Dan ingatkan dia seperti yang tadi saya bilang. Ingatkan dia, masa depanmu ada di neraka. Dalam nama Yesus. Ingatkan dia. Ya, kita harus apa ya? Kita harus punya yang namanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga apa? Kita juga harus apa? Gak putus-putusnya kita tuh berdoa. Karena doa itu adalah senjata, ya, senjata kita yang paling mampu untuk apa? Untuk pertempuran rohani, Bapak Ibu. Ya, doa. Dan firman Tuhan juga, kita juga harus apa? Menggunakan perlengkapan rohani, ya Bapak Ibu ya. Perlengkapan rohani kita bisa baca di Efesus 6 ayat 11, ya, ayat 11 sampai 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita itu harus waspada, ya, isi hidup kita itu dengan kebenaran firman Tuhan, ya, miliki juga pikiran Kristus, miliki juga apa? Iman yang teguh, ya. Iblis itu tidak takut kalau kita apa ya, rajin ke gereja, rajin pelayanan. Iblis itu takut ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia takut, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, dia takut, Bapak Ibu.
Jadi kita harus waspada, ya, kita harus tetap waspada, ya. Yang ketiga adalah teguh mengajar kebenaran. Teguh mengajar kebenaran. Ya, ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, apa? Teguh, ya, teguh mengajar kebenaran. Apa itu teguh mengajar kebenaran? Mengutamakan kebenaran di atas segalanya, meskipun menghadapi tekanan dan tantangan. Ya. Untuk kita teguh, ya, untuk kita teguh mengajarkan kebenaran itu tidak mudah. Untuk mengajarkan seseorang tentang kebenaran itu gak mudah. Kadang disalahpahami, ya. Kadang nyindir katanya. Ya, untuk mengajarkan sesuatu yang benar itu gak mudah. Kadang ditolak, bisa-bisanya lu aja, kata-kata lu aja. Tapi apakah dengan itu kita berhenti? Enggak. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, Dia tidak menurunkan standar pengajarannya. Dia tidak memperhalus pengajarannya. Ya, benar ya benar. Karena apa Bapak Ibu? Karena kebenaran itu nggak bisa kita poles, nggak bisa kita perhalus, nggak bisa. Kebenaran ya kebenaran. Memang meyakinkan ya Bapak Ibu. Makanya untuk menyatakan sesuatu pengajaran yang benar itu kadang kita tuh disalahpahami. Ya, kadang kita disalahpahami. Kadang kita juga ditolak. Gak mudah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia tidak menurunkan standar kebenarannya. Dia bilang apa? Sangkal diri, pikul salib kalau kamu mau mengikut aku. Itu dia tidak kurang-kurang Bapak Ibu. Ya. Saya akan beri contoh ya tentang pengajarannya untuk kita pengajarannya. Saya akan beri contoh tentang ya kita tahu ya tentang apa ya, tentang perpuluhan ya, tentang perpuluhan ya. Di mana-mana itu orang berpendapat perpuluhan itu tidak perlu. Ini saya tentang kasih contoh tentang pengajaran ya. Yang apa ya, yang masalah ini tuh tidak pernah tuntas gitu ya. Sering ada perdebatan gitu ya. Yang katanya perpuluhan itu perjanjian lama, perpuluhan itu tidak penting, perpuluhan itu nanti kita alokasi kalau kita sudah cukup ya. Perpuluhan itu nanti bisa bikin hamba Tuhan kaya raya ya. Nanti dimakan banyak sekali perdebatan sampai hari ini ya. Banyak Bapak Ibu, perpuluhan itu adalah bentuk ketaatan kita ya. Kalau kita baca di Maleakhi Bapak Ibu, ini saya nggak mengada-ngada ya. Ini saya mengatakan kebenaran karena konteksnya pagi hari ini tentang mengajar kebenaran ya. Mengajar kebenaran. Jadi perpuluhan itu bukan mau-maunya pendeta, tapi itu ada di firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu baca di Maleakhi 3 ya. Ya, perpuluhan itu tanda kita itu memiliki apa? Ketaatan Bapak Ibu. Perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Ya, itu milik Tuhan. Itu bentuk kasih kita. Ya, apa ketaatan kita itu Bapak Ibu. Ya, perpuluhan itu adalah milik Tuhan. Bukan mau-maunya kita. Gitu. Ini yang jadi perdebatan Bapak Ibu. Jadi perdebatan. Ya. Banyak orang yang katanya ini begini, katanya itu begini. Kalau saya bilang sama Bapak Ibu, kita percaya yang ada di firman Tuhan. Karena apa? Karena iblis itu bisa pakai media apapun. Untuk apa? Untuk melencengkan kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk apa ya? Untuk menyesatkan kita juga bisa. Ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ada andil dalam pekerjaan Tuhan. Iblis itu bisa pakai segala macam cara. Dia pakai siapapun. Tapi saya pada pagi hari ini tegaskan, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa itu lakukan.
Firman Tuhan bilang apa lakukan? Kalau kita baca di Maliaki 3, itu sudah jelas. Bawalah per 10 itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Bawalah. Supaya apa? Supaya ada makan. Artinya apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan itu tidak butuh uangnya Bapak Ibu. Orang dia pemilik kok. Dia owner. Dia tidak butuh. Yang butuh itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaannya. Coba kalau kita baca di Maliaki 3 tentang apa bilang, ujilah aku kalau aku tidak membukakan tingkap-tingkapnya. Ibu pernah nggak merenungkan Bapak Ibu? Kok ada tulisan ujilah aku? Di situ kan akunya besar Tuhan. Jadi Tuhan berbicara ujilah aku. Pernah nggak kita merenungkan apa arti kata ujilah aku? Ujilah aku itu Tuhan sedang berbicara seperti ini Bapak Ibu. Kamu percaya nggak sama aku? Kalau aku bisa melimpahkan berkat buat kamu. Kamu percaya nggak sama aku? Aku bisa memelihara hidup. Itu yang Tuhan ingin berkatakan. Iya Bapak Ibu. Ini kebenaran. Ya. Ada 3 hal yang tidak ada 3 hak Tuhan yang kita tidak bisa ganggu gugat Bapak Ibu. Yang pertama adalah pembalasan. Pembalasan itu sepenuhnya adalah haknya Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, orang curang sama itu, orang curang atau bagaimanapun, kau usah balas. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Yang kedua adalah kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita buat, biar semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga adalah milik Tuhan. Milik Tuhan itu ya perpuluhan, persembahan khusus. Ini saya bilang kebenaran. Gak semua orang suka. Apalagi menyangkut yang namanya uang, duit lagi, uang lagi. Gak ada yang suka. Tapi namanya kebenaran harus disampaikan. Beritakan saja. Mau direspon apa tidak, itu tergantung pribadi lepas pribadi. Tapi apa beritakan aja. Jadi perpuluhan itu adalah milik Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kalau sampai Tuhan bilang ujilah, Tuhan itu lagi berbicara sama kita. Percaya nggak kamu sama aku? Bahwa aku bisa melimpahkan berkat. Ya. Kalau kita baca Bapak Ibu, selanjutnya, ya kan, Tuhan akan menghalau belalang-belalang. Saya percaya perpuluhan itu menjadi pagar di dalam kehidupan kita, menjadi pagar dalam usaha kita. Kalau kita baca, nanti Bapak Ibu baca. Saya percaya perpuluhan itu jadi pagar buat kita. Ya Bapak Ibu. Karena apa firman Tuhan juga bilang, ya kita tidak bisa mengabdi dengan 2 Tuhan. Ya, Tuhan kita itu Tuhan atau Tuhan kita itu uang. Kita tidak bisa mengabdi dengan Tuhan. Ya, itu bicara tentang Tuhan dan Mammon. Mammon itu bicara tentang uang. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, siapa yang menjadi Tuhan kita? Uang atau Tuhan? Kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita taat apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Tapi kalau uang yang jadi Tuhan kita, ya kita akan dikendalikan sama uang itu. Kita yang akan dikendalikan. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Saingannya Tuhan itu uang Bapak Ibu, Mammon. Saingannya Tuhan itu uang, Mammon. Karena apa? Karena uang banyak orang meninggalkan imannya. Karena uang, orang bisa apa? Melakukan segala kejahatan, korupsi. Ya, itu yang menjadi saingannya Tuhan. Biar pada pagi hari ini ya Bapak Ibu, siapa yang menjadi Tuhan kita? Tuhan atau uang? Itu pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Dan ini saya cuma memperkatakan kebenaran, karena ini konteksnya adalah mengajarkan kebenaran ya Bapak Ibu. Ya. Kita mau dengar omongan siapapun, pendeta siapapun, kalau tidak sesuai dengan kebenaran
Makanya kadang kita tuh dengar banyak orang, omongan orang jadi bingung kita. Oh iya ya benar. Oh iya ya cocok juga nih benar. Kan tadi saya bilang, iblis itu bisa apa ya? Bisa membungkus sesuatu itu yang kelihatannya benar, yang kelihatannya cocok, yang kelihatannya itu enak buat daging kita. Makanya kita harus apa? Waspada. Kita harus waspada. Ya, ini contoh ya. Saya kasih satu contoh tentang kebenaran. Nah, kalau kita baca di Maleakhi itu sudah jelas. Itu sudah jelas Tuhan sudah bilang. Ya, tidak ada itu perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama nggak ada perjanjian baru. Kalau setiap firman itu diberikan bagi kita, berarti semua itu harus kita apa? Kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan ajarkan untuk apa? Untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan cuma kita pilih-pilih aja, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu kita yang harus apa ya? Kita itu yang harus menyesuaikan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang kita sesuaikan dengan daging kita. Salah itu. Itu yang bikin hancur, yang bikin kita sesat itu. Kita ini yang harus mencocokkan dengan firman Tuhan. Tapi kita senang apa? Kita. Jadi firman Tuhan itu dicocok-cocokin supaya pas dengan kita. Tidak bisa. Ya. Jadi teguh di dalam pengajaran itu seperti itu. Meskipun gak enak Bapak Ibu. Ya, jarang orang mau. Apalagi tentang masalah perempuan dulu. Jarang orang mau. Ya. Ngomong tentang duit. Tapi namanya kebenaran ya. Suka harus disampaikan. Ya, itu yang namanya kebenaran. Nah, bagaimana teguh dalam mengajar kebenaran? Yang pertama adalah berani. Nah, untuk kita bisa mengajar kebenaran perlu yang namanya keberanian. Kita berani mengatakan yang benar. Meskipun ya tanggapan setiap orang itu berbeda. Ada yang merespon dengan benar, ada yang menolak. Tapi kita harus berani menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu yang menuntun orang ke jalan yang apa? Ya ke jalan yang benar. Lewat kebenaran itu kita memperoleh hidup, Bapak Ibu. Kita harus berani. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Meskipun apa yang kita sampaikan itu gak populer. Kita harus berani. Meskipun apa yang kita sampaikan itu ditentang, kita harus berani. Seperti apa yang dilakukan Petrus sama Yohanes. Ya, kita baca di Kisah Rasul 5 ayat 28 sampai 29. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggung darah orang itu kepadaku. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini yang dilakukan Petrus dan Yohanes ketika dia mengajarkan. Ya, dia bilang apa? Saya lebih taat sama Tuhan. Meskipun dia mengalami penolakan sampai di Mahkamah Agung, tapi dia tetap gak gentar. Saya lebih takut sama Tuhan daripada manusia. Ya. Untuk mengajarkan kebenaran itu kita harus berani, Bapak Ibu. Karena itu menyangkut apa ya? Itu menyangkut juga apa? Masa depan orang, itu menyangkut jalan hidup orang. Kalau kita menyatakan kebenaran itu kita sedang apa? Kita sedang membukakan, kita sedang menunjukkan ini loh jalan yang benar. Itu jalan yang salah. Supaya apa? Supaya kita itu tidak tersesat, Bapak Ibu. Banyak sekarang itu dimiring-miringi, banyak sekarang itu dipoles-poles. Jadi kebenaran itu tidak benar-benar benar. Ya. Memang kebenaran itu tidak enak karena apa? Tidak bisa dipoles-poles. Ya benar, dia benar, ya sudah itu kebenaran. Tidak bisa kita perhalus, kita tidak bisa. Ya memang itu. Ya, kita harus berani. Kita harus berani.
Yang kedua adalah konsisten dan teguh. Untuk mengajarkan kebenaran itu kita harus konsisten. Ya. Gak bisa kita berubah-ubah. Contohnya tadi saya seperti mengajarkan tentang perempuan, gak bisa berubah-ubah. Kalau saya mengajarkan itu, ya udah itu yang kita pakai. Kita harus konsisten. Kita harus konsisten. Konsisten dan teguh berarti apa? Kita tidak goyah, kita tidak berubah, kita tetap memiliki ketetapan untuk kita menghidupi pengajaran pun. Itu kita juga perlu yang namanya konsisten. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari itu pun apa yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Iya, jadi saya bilang untuk mengajarkan kebenaran itu tidak mudah, Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah dunia yang kayak begini. Aduh, nggak dianggap. Tapi kita harus beritakan, sampaikan saja, sampaikan saja. Mau dia lakukan apa tidak, sampaikan saja, sampaikan saja. Ya, sampaikan saja. Ya. Setiap orang diberikan kehendak bebas. Ya, kalau kita memang mengasihi Tuhan, kita memang mau mengikuti Tuhan. Jadi mengikuti Tuhan, kita itu harus menanggalkan ego kita, menanggalkan apa kehendak kita, dan mengutamakan kehendaknya Tuhan. Tidak mudah itu, menyangkal diri. Kita apa? Menyangkal ego kita, keakuan kita, daging kita. Sakit Bapak Ibu, gak enak Bapak Ibu, gak enak. Pikul salib, pikul salib itu beban. Artinya apa? Kita menderita. Ketika kita mengiring Yesus, mengikut Tuhan, kita mengalami penderitaan. Kadang gak sesuai dengan daging kita Bapak Ibu. Salib itu tidak bisa kita pegang. Jalan satu-satunya itu harus kita pikul. Harus kita pikul. Itu beban. Menderita karena apa? Karena pekerjaan Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan, itu harga yang harus kita bayar. Ya. Gak bisa kita apa enak-enak, gak bisa. Ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh, ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, kita baca di Galatia 1 ayat 9 sampai 10. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terus ya Bapak Ibu. Jadi dalam mengajar kita harus konsisten. Kalau ada Injil yang tidak sesuai, ya kita harus tolak. Kita harus tolak. Karena itu apa? Itu nanti menyesatkan kita Bapak Ibu. Makanya supaya Bapak Ibu itu tidak apa ya, tidak tergerus, ya, tidak terkena dengan angin-angin pengajaran yang salah. Bacalah firman Tuhan, baca. Jangan cuma baca, direnungi. Tuhan lagi mau ngomong apa ini? Saya juga belajar ya waktu saya mempersiapkan ini untuk contoh pengajaran. Tuhan berikan itu tadi pencerahan. Tanya supaya apa? Supaya kita ngerti. Banyak orang sampai jatuh ya, sampai meninggalkan Tuhan karena apa? Karena mereka nggak ngerti, mereka nggak kenal sama Tuhan. Makanya dia meninggalkan imannya dengan begitu saja. Karena apa? Karena dia nggak kenal sama Tuhan. Kalau dia kenal sama Tuhan, dia nggak mungkin Bapak. Ya, jadi
untuk kita bisa teguh di dalam pengajaran. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Yang kedua, konsisten dan teguh, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan sampai di sini aja Bapak Ibu. Mungkin saya menyampaikannya belum sempurna ya. Biarlah Allah Roh Kudus yang akan menyempurnakan Bapak Ibu. Dan biarlah Bapak Ibu bukan cuma jadi pendengar ya, tapi biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala kasih dan